used to walk in the shades of the gray until she came my way. A girl like no other, she's unlike any I've known before. She's the sun to my earth, lighting up my day. Yeah, the beat to my flower, the power to my hour. She's the rhythm in my heart, the place the love is gone. Baik Bapak, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan laboratorium. Kita akan menunggu hasilnya dari pihak lab ya Bapak ya. Baik dokter. Izin dokter, ini hasil laboratorium pasien Irfan. Terima kasih Dina. Jadi hasilnya seperti apa dokter? Bapak, jadi di sini Bapak terdiagnosis positif HIV ya Pak. Berarti saya benar-benar terkena HIV dokter. Ya Bapak, di sini Bapak positif, tapi Bapak tidak perlu khawatir. Bapak masih bisa menjalani hidup seperti orang-orang biasa ketika Bapak melakukan terapi dengan rutin Bapak. Baik dokter, saya nggak khawatir sih dokter. Yang penting jangan kasih tahu istri saya aja. Tahu nggak? Tadi aku dapat pasien positif HIV. Cuman dia bilang ke aku jangan kasih tahu ke istrinya. Tapi kalau kita kasih tahu tanpa izin pasien, berarti kita melanggar rahasia medis dong. Jadi ini ada yang dinamakan dilema etika dokter. Tapi kalau kita nggak kasih tahu istrinya, istri bisa tertular. Iya betul. Kan? Iya betul dok. Kita tuh dihadapin sama privasi pasien, keselamatan orang lain. Memang iya. Kalau dalam kode etik kedokteran itu kita memang harus menjaga rahasia dari pasien. Tapi kita juga harus mementingkan keselamatan dari orang lain, apalagi dari resikonya. Jadi saya harus gimana ya? Kalau menurut aku lebih baik kita edukasi dulu pasiennya. Kalau dia tetap menolak, nanti kita laporkan ke dinas kesehatan sesuai dengan prosedurnya. Iya benar. Iya, benar. dokter. Setuju sih, setuju. Halo kak, kenalin saya Koas, nama saya Raisa. Di sini saya ingin nanya ke kakak, boleh nggak kak? Boleh Raisa mau nanya apa? Jadi Raisa ingin nanya, jadi semua pasien yang HIV itu disimpan di dalam lab ini ya kak? Iya, jadi semua data tentang pasien apapun sakitnya yang diperiksa di rumah sakit ini, datanya ada di sini. Oh, jadi bukan cuma dokter yang bertanggung jawab dalam etika pasien ya kak? Enggak, bukan hanya dokter, kayak saya petugas rekam medik, perawatnya, sama dokternya itu bertanggung jawab atas semuanya, atas semua data rekam mediknya. Kamu butuh dukungan dari orang terdekat kamu. Jika kita tidak memberitahu kepada istri kamu, kamu dapat tertular penyakit ini. Saya takut dok, tapi saya sayang sekali dengan istri saya. Saya akan mencoba untuk membantu ngomong langsung kepada istri kamu. Selamat sore dokter. Sore ibu, sore bapak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dokter gimana? Baik. Baik. Jadi gimana hasil suami saya dokter? Jadi kemarin bapak kan udah datang ke rumah sakit, udah dilakukan pengecekan laboratorium. Benar. Jadi hasilnya itu bapak terdiagnosis positif HIV ibu. Tapi kayaknya itu salah deh dokter, karena memang dari bapak sendiri tuh nggak ada gejala apapun. Kalau memang harusnya, Tapi ini sudah pengecekan laboratorium dan sudah sangat akurat ibu. mungkin itu ada kesalahan dari, kan human error itu pasti ada kan dokter. Mungkin bisa dicek sekali lagi. Namun kami sudah memastikan bahwa itu benar ibu. Sebelumnya maaf saya. Sebenarnya yang dikatakan oleh dokternya benar. Saya itu sudah mengalami positif HIV. Terus kenapa kamu nggak bilang ke aku? Maaf sayang. Sebenarnya aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, kamu kan langsung kasih tahu ke aku. Aku takut kalau kamu tahu, nanti kamu malah ninggalin aku. Aku sendirian sayang. Kamu ngertiin aku lah sayang. Sedangkan itu pikiran kamu tentang aku. Aku nggak akan ninggalin kamu, even kamu sakit. Kamu nggak boleh kayak gitu. Bapak ibu, diagnosis ini kan udah pasti walaupun ke bapak dan ibu cekcok, namun ini sudah terjadi. Kami dari pihak dokter akan melakukan sebaik mungkin untuk mengontrol kasus dari Bapak Irfan. Selama kami dapat mengontrolnya, mungkin tidak akan terjadi apa-apa dan Bapak Irfan tetap bisa melanjutkan hidupnya dengan normal. Dokter mau gimana lagi kan semuanya juga udah terjadi. Mungkin saya juga harus periksa karena kan, ya dokter tahu sendiri. Iya ibu juga harus diperiksa untuk mengecek apakah sudah terjadi penurunan atau tidak. Dalam kedokteran, menjaga kerahasiaan pasien adalah bentuk penghormatan pada martabat manusia.
Tapi, kalau keselamatan orang lain terancam, dokter harus bijak dan taat prosedur. Etika kedokteran bukan hanya tentang aturan, melainkan juga tentang kemanusiaan. Kerahasiaan pasien adalah dasar dalam kepercayaan dunia medis, tapi setiap keputusan dokter harus berpihak pada kemanusiaan. Enggak sih, lucu kali sih, lucu kali. Kami lagi liatin TikTok. Iya lucu banget, apa itu? Ini orang main-main balon kayak gitu. Gemas. Tau nggak sih? Aku tadi pagi kan baca berita, katanya di Indonesia tuh sedang marak-maraknya HIV, kasusnya tuh tinggi lagi. Kan sekira aku udah turun ya, jarang ya, tapi tiba-tiba tinggi lagi di Indonesia, kan jadi shock. Tapi aku juga dengar sih, katanya tuh HIV cuma bisa ditularkan ke orang-orang yang suka gonta-ganti pasangan. Berarti kalau misalkan kita nggak kayak gitu, aman dong? Tapi sebenarnya nggak semudah itu loh guys, HIV itu tertularkan. Jadi HIV itu bisa ditularkan karena hubungan seksual tanpa pengaman, terus transfusi darah yang terkontaminasi, terus jarum suntik yang digunakan secara berulang, terus dari ibu ke bayi saat dia hamil maupun menyusui. Jadi bukan masalah perilaku, tapi akses kesehatan sama edukasi. Oh, jadi bukan cuma orang-orang nakal aja yang bisa kena HIV? Betul, bahkan banyak orang-orang tuh yang nggak sadar kalau dia tuh terkena HIV karena gejalanya tuh kayak cuma flu biasa. Makanya kita tuh harus tes HIV secara rutin. Tapi bukannya orang yang udah kena HIV itu udah pasti meninggal ya? Dulu sih iya, cuma sekarang enggak. Karena kalau penderita HIV itu rutin menjalani terapi, dia tuh bakal berumur panjang. Terus dia bakal hidup sehat dan produktif layaknya orang biasa. Makanya kalau misalnya virusnya itu udah turun, udah dikit, dia tuh gak bakal nular lagi. Oh, jadi gitu. Tapi masih banyak gak sih kita yang takut untuk berteman, bahkan untuk dekat aja kita takut, merasa takut tertular gitu sama orang HIV. Nah itu dia stigma dan diskriminasi. Padahal HIV itu gak bisa nular kalau cuma sentuhan, pelukan, ataupun bagi-bagi makanan. Jadi orang-orang yang terkena HIV itu gak boleh kita diskriminasi. Aku baru sadar selama ini berarti aku salah paham. Ternyata orang-orang yang penderita HIV itu harusnya kita dukung gitu, ya kan? Bukan kita kucilkan, bukan kita hindari orang-orang kayak gitu. Betul, jadi kita harus mulai berarti ya dari diri kita sendiri, kita ubah persepsi kita, nanti kita bisa edukasikan ke masyarakat, jadi bisa membuat perubahan dalam persepsi masyarakat juga. Ya, benar sih. HIV bisa dicegah, stigma harus diubah, dan setiap orang berhak hidup sehat. Steady how right here. Okay, okay. Let's go. I used to walk in the shades of the gray until she came my way.